Jadi penentuan masyarakat itu dirawat inap atau boleh pulang dari rawat inap, keluar rawat inap, atau harus masuk rawat inap, itu sepenuhnya menjadi kewenangan tenaga medis. Oke. Tapi memang kami pernah mengalami suami lagi dirawat karena jatuh dari plafon dan nggak bisa jalan. Setelah 5 hari, suami saya dipaksa pulang, meskipun bangun aja belum bisa, Pak. Ini di rumah sakit mana ya? Wah, ini tidak disebutkan, Pak. Nanti kita kasih. Jadi terima kasih tapi infonya. Kalau menghadapi seperti itu tadi silakan menghubungi petugas kami atau langsung lapor ke kami, bahkan lapor lewat Tribun juga bisa kan? Saya PNS, suami PNS, semua dipotong iuran BPJS. Tapi kenapa dalam pelayanannya yang berlaku saya itu sebagai istri, bagaimana iuran saya sebagai PNS? Masalah saya begini, Pak. Almarhum anak saya meninggal di bulan Mei 2019. Pada bulan Juni 2019, saya menonaktifkan BPJS Kesehatan dengan ke kantor BPJS langsung, disertai dengan surat kematian dan KIS pribadi yang asli sudah ditarik. Berarti sudah tidak ada sangkut paut lagi dengan BPJS. Tiba-tiba setelah 5 tahun, ada WhatsApp dari BPJS bahwa saya sebagai orang tua harus melunasi tunggakan beserta denda berjalan dari Juni 2019 sampai dengan September 2024. Dipastikan kan tadi sudah ada surat keterangan meninggal. Jadi seharusnya sudah tidak tertagih gitu. Nah, harusnya tidak terjadi kalau tadi Juni kan sudah dinonaktifkan. Artinya by sistem harusnya tidak menggulung atau menghitung lagi premi karena sudah meninggal gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu, Pak, kita kan melakukan podcast juga, wawancara terkait dengan secara umum apa-apa saja program-program di BPJS Kesehatan dan secara khususnya lagi di wilayah 5 ini, Pak. Nah, dari tayangan itu ada sekitar 103 komentar lah oleh masyarakat ya. Oke, kita minum dulu ya, Pak. Saya minum ya. Iya, baik. Ada beberapa komentar-komentar, Pak. Emang hanya sedikit. Tanggapi ya. Hanya sedikit komentar yang kurang setuju, ya. Dan tetap ada yang komentar yang setuju dengan adanya BPJS Kesehatan ini, adanya kelas-kelas yang masih terus berjalan dengan iuran-iuran yang ada. Nah, ini ada beberapa yang kami saring, Pak. Beberapa komentar, apakah itu pertanyaan dan apakah itu hanya pernyataan. Ya. Yang pertama ini terkait dengan iuran nih, Pak. Dia bertahun-tahun tidak pernah sakit dan harusnya kita bersyukur, katanya. Tidak pernah sakit itu dan kesehatan itu mahal, tidak sebanding dengan jumlah iuran yang dibayarkan. Nah, ini komentarnya masih positif nih, Pak ya, masih positif untuk mengarahkan orang-orang yang mungkin keberatan dengan iuran-iuran dan ada juga mendukung BPJS ini supaya tetap berjalan terus dan karena dia sudah merasakan manfaatnya. Nah, yang ada nih satu, Pak, dari Merisa Hertian 6251 nih, Pak. Saya sudah tidak sanggup bayar BPJS, mohon diadakan pemutihan. Untuk beralih ke KIS harus melunasi BPJS. Gimana tanggapannya? Tidak sanggup membayar lagi iurannya. Jadi dia pengen diputihkan, ya, pengen diputihkan, dan untuk beralih ke KIS dia harus melunasi. Jadi dia masih membedakan antara KIS dan JKN ini, Pak, dan BPJS Kesehatan.
Mbak Mary saya. Iya. Ya. Itu masyarakat memang kan untuk ikut program CKN itu ada berbagai pilihan ya. Di antaranya menjadi peserta mandiri yang preminya harus dibayar secara mandiri. Kemudian ada peserta yang preminya dibayari oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu. Nah, bagi masyarakat yang sudah merasa tidak mampu sebagai peserta mandiri, artinya yang atau keluar uang dari pribadi untuk bayar preminya setiap bulan, itu bisa beralih ke peserta yang preminya dibayari oleh pemerintah gitu. Tapi tentunya kan harus masuk kriteria yang memang itu bisa di cover oleh pemerintah. Kecuali pemerintah daerahnya sudah universal health coverage tadi. Jadi itu memang tidak melihat apakah penduduk atau masyarakat tadi masuk kategori yang miskin, tetapi itu bisa ditanggung oleh pemerintah daerah. Gitu. Ya, mekanismenya tinggal melakukan administrasi alih peserta gitu, ke segmen yang KIS tadi disebut gitu. KIS itu kan sama ya, Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat. Warisan Pak Jokowi dulu itu. Dan ini juga sudah kita bahas Pak ya. Ya. Sudah kita bahas. JKN KIS gitu, Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat gitu. Baik Pak. Jadi silakan masyarakat boleh memilih. Nah, terkait dengan pemutihan, karena itu di undang-undang belum bisa. Jadi selama masih sudah tercatat sebagai peserta mandiri, kalau ada tunggaan ya selama belum lunas itu tetap tercatat. Tetap tercatat. Iya. Tapi kalau nanti pindah, memang syaratnya dilunasi terlebih dahulu. Kalau utangnya misalnya lebih dari 2 tahun, itu yang yang ditagih oleh BPJS itu maksimal 2 tahun atau 24 bulan. Dan itu bisa dilakukan dengan cara mencicil gitu. Jadi ada program seperti itu. Jadi kalau merasa berat harus lunas langsung, itu bisa ada program rehab namanya. Itu bisa dicicil sekian periode gitu. Baik. Jadi buat Tribuners yang pemutihan itu belum ada programnya Pak ya? Belum ada programnya dan ada program alih segmen ada. Ya, alih segmen ada dan ada program rehab itu yang perlu dibayar itu misalkan 5 tahun, nah yang perlu dibayar itu hanya 24 bulan, 2 tahun Pak ya? 2 tahun saja. Itu salah satu program yang cukup bisa meringankan ya bagi para peserta yang mungkin ada tunggakan-tunggakannya. Nah ini ada masukan nih Pak, sebaiknya ada edukasi tentang inap di rumah sakit di TV supaya masyarakat tahu gitu Pak. Jadi artinya karena belum ada aturan, belum sehat sudah disuruh pulang, belum ada reklamenya katanya Pak, kata masyarakat tuh Pak di rumah sakit. Jadi saran dari masyarakat agar diadakan gitu Pak di rumah sakit. Gimana komentarnya Pak? Ini memang ya kami mengakui ada pemahaman masyarakat awam dengan medis itu kan memang ada gap ya. Jadi penentuan masyarakat itu dirawat inap atau boleh pulang dari rawat inap, keluar rawat inap atau harus masuk rawat inap, itu sepenuhnya menjadi kewenangan tenaga medis. Jadi teman-teman dokter lah yang menentukan itu. Gitu. Nah, kadang-kadang di masyarakat kan menurut masyarakat, oh ini gawat, tapi menurut dokter medis, kan, oh ini biasa gitu. Nah itu gapnya kan di situ. Gitu. Jadi kalau di BPJS sendiri tidak mengatur pasien ini harus masuk rumah sakit, harus pulang, itu sepenuhnya di kewenangan medis tadi.
Oke. Nah, BPJS tugasnya adalah menjamin bahwa masyarakat itu dilayani oleh mitra kami, dalam hal ini rumah sakit atau dokter, itu sampai sembuh gitu. Sampai sembuh. Jadi ada yang dirawat sehari sembuh, ya otomatis sehari yang diperlukan. Sehari yang diperlukan. 2 hari, 3 hari, sebulan, 3 bulan dirawat, ya BPJS akan tetap Mengcover ya Pak. mengcover itu gitu. Oke. Tetapi yang menentukan sehari pulang atau 2 hari dipulangkan dan seterusnya itu sepenuhnya kewenangan medis gitu. Oke. Baik. Nah, jadi itu ya Tribuners, saya masih banyak nih Pak penjelasan pertanyaan-pertanyaan ya Pak. Akan selalu ada tuh Pak pertanyaan itu. Dan nanti juga mungkin ada nih. Dan sebentar, tadi kalau masyarakat merasa kok saya masih merasa sakit, tapi kok atau keluarganya masih merasa sakit, kok dipulangkan. Di setiap rumah sakit itu ada petugas PIPP namanya. Petugas kami PIPP. Yang ada fotonya, ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi gitu. Supaya nanti menjembatani yang merasa seperti itu nanti dihubungkan dengan rumah sakitnya gitu. Nanti bisa dikonfirmasi gitu. Bagaimana penjelasan dari medisnya yang menurut masyarakat ini masih sakit kok dipulangkan dan sebagainya. Gitu. Nanti di situ biasanya bisa diberi pengertian. Gitu. Kasih pengertian ya memang Pak ya. Ini menurut medis ya ini sudah bisa pulang gitu. Artinya yang penting komunikasi dong Pak ya. Komunikasi ditanyakan tanpa emosi. Yang pasti BPJS tidak membatasi bahwa untuk sakit ini hanya di cover 3 hari, 2 hari, 2 hari enggak ya. Tidak ada aturan itu Pak ya. Enggak ada. Tidak ada aturan itu. Jadi itu tadi Tribuners, tidak ada aturan 3 hari harus pulang atau berapa hari harus pulang gitu Pak ya. Oke, baik. Ini ada Nofrin Pak. Terima kasih atas infonya. Saya berobat bawa kartu BPJS dan KTP, tapi masih minta surat rujukan dari puskesmas. Akhirnya saya berobat bayar karena puskesmasnya jauh dari rumah sakit. Gimana Pak? Berarti ini antara Vaskes 1 mungkin ini Pak. Ya, ini kayak beliau tadi memang belum berobat bisa menggunakan cukup KTP atau kartu BPJS. Tetapi ada berobatnya di mana gitu. Kalau kita sakitnya masuk kategori yang ada di ketentuan Kementerian Kesehatan itu cukup di layanan dasar, yaitu cukup memberikan KTP. Tapi kalau di fasilitas kesehatan rujukan kayak di rumah sakit, untuk bisa berobat di situ harus membawa rujukan gitu. Nggak bisa hanya KTP atau kartu BPJS, kecuali dalam kondisi emergensi. Kalau kondisi emergensi di semua fasilitas kesehatan cukup menunjukkan KTP tadi. Tetapi kalau di rumah sakit kita berobat pertama ya mesti harus ada rujukannya dulu gitu. Rujukannya kalau dia terdaftar di puskesmas yang jauh itu idealnya ya kenapa kalau tinggalnya misalnya di Bandung ya di kan Vaskes tingkat 1 itu tiap 3 bulan boleh pindah sesuai domisili. Jadi silahkan tinggal di Mobile JKN pindah Vaskes gitu supaya nggak jauh gitu. Kalau keluarnya jauh gitu. Iya. Tapi intinya kalau ke rumah sakit kecuali emergensi ya tidak bisa kalau tidak membawa rujukan. Gitu. Harus bawa rujukan memang Pak harus ya. Ada rujukan. Kalau bahkan kontrol pun harus pakai rujukan Pak ya. Harus daftar. Ada prosedur yang harus dilewati Pak ya. Kecuali emergensi. Oke. Baik Pak. Ini ada yang Suparmi Kusworo ya Pak ya. Dia bilang, kalau boleh tahu, KIS dan PBI itu apakah sama fungsinya di rumah sakit? Ya ini terima kasih Bu Suparmi. Jadi KIS dan PBI itu saya luruskan dulu bahwa BPJS itu penyelenggara programnya, PBI itu
penerima bantuan iuran, KIS itu Kartu Indonesia Sehat. Jadi ini sebutannya memang banyak, tapi programnya sebenarnya satu kan. Jadi Ibu kalau sebagai peserta penerima bantuan iuran itu ya sama dengan KIS-nya itu nama tambahan aja sebenarnya, nggak berbeda. Gitu. Iya. Tidak berbeda Pak ya? Iya. KIS itu nama tambahannya. Oke, baik. Iya. Nah, ini lagi-lagi nih masalah dipaksa pulang, ya Pak. Dia ini Yuli. Tapi memang kami pernah mengalami suami lagi dirawat karena jatuh dari plafon dan nggak bisa jalan. Setelah 5 hari, suami saya dipaksa pulang meskipun bangun aja belum bisa Pak. Ini di rumah sakit mana ya? Wah, ini tidak disebutkan Pak. Nanti kita kasih. Jadi terima kasih tapi infonya kalau menghadapi seperti itu tadi silakan menghubungi petugas kami atau langsung lapor ke kami, bahkan lapor lewat Tribun juga bisa kan? Baik. Nanti Tribun menginformasikan ke kami di rumah sakit mana gitu. Baiknya diperjelas Pak ya, rumah sakitnya di mana, kapan kejadiannya ya. Iya. Oke, ya. Ya intinya tidak boleh memulangkan kalau secara medis belum waktunya pulang. Oke. Bisa langsung ke kolom komentar ya Tribuners, buat di kolom komentar untuk diberikan secara lengkap informasi-informasinya, ataupun mungkin ke Instagram Tribun Jabar di direct message-nya. Boleh. Nanti atau langsung ke ini. Nanti Tribun Jabar akan langsung mengkonfirmasi kepada pihak BPJS Kesehatan Pak ya, untuk kita cari kebenarannya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini dari Sriwiyani Pak. Ya, Sriwiyani. Saya PNS, suami PNS, semua dipotong iuran BPJS. Tapi kenapa dalam pelayanannya yang berlaku saya itu sebagai istri? Bagaimana iuran saya sebagai PNS? Ya. Untuk PNS karena undang-undang ya. Jadi kalau masing-masing wajib ikut kan program. Nah, masing-masing itu dipotong gitu. Padahal kalau tidak PNS, dia bisa, misalnya istri bisa menjadi tanggungan dari suaminya yang PNS. Gitu. Dan sebaliknya kalau istrinya yang PNS, suaminya menjadi tanggungan dari istrinya tadi gitu. Tapi kalau sama-sama PNS secara undang-undang memang keduanya harus menjadi peserta. Tetapi untuk anaknya biasanya milih salah satu di tanggungan yang lebih tinggi. Misalnya suaminya jabatannya lebih tinggi, artinya biasanya anaknya diikutkan ke suami begitu. Dan istri walaupun mungkin dari suami dapat tunjangan juga, tapi karena dia PNS dia harus membayar sendiri gitu. Nah itu undang-undangnya begitu. Undang-undangnya seperti itu Pak ya. Nggak boleh hanya satu gitu. Ya, ini bukan kebijakan lagi Pak, tapi udah ditetapkan ya Pak, undang-undang ya. Undang-undangnya seperti itu. Menjadi kewajiban pegawai negeri gitu. Pegawai negeri. Artinya BPJS itu kan memang menganut sistem gotong royong itu Pak ya, saling membantu, saling subsidi dan sebagainya. Artinya iuran dia itu mungkin dialihkan kepada orang yang membutuhkan itu Pak. Seperti itu Pak kira-kira. Oke. Ya, artinya untuk semua PNS itu tadi suami istri keduanya harus statusnya menjadi peserta. Baik. Nanti kalau pensiun dia bisa milih hak yang lebih tinggi gitu. Kalau misalnya pensiunan suaminya lebih di kelas 1 gitu, istrinya kelas 2, dia bisa menggunakan yang kelas 1. Kelas 1 sebagai statusnya sebagai istri dari suaminya yang PNS tadi. Itulah keistimewaannya Pak ya. Tapi kalau menggunakan haknya sebagai peserta kan dia masih kelas 2 gitu. Karena pangkatnya demikian, sebaliknya kalau misalnya istrinya pangkatnya lebih tinggi, nanti mungkin kelasnya bisa menggunakan itu. Baik Pak. Ini ada juga dari YAJ.
Dadudan 4079. Aku punya kartu hijau, merah, dan biru. Gunanya untuk apa ya? Yang hijau itu punya 2, kalau nggak salah kata dia, Pak. Tapi minta rujukan ke rumah sakit aja susah dari puskesmas. Ini kartu apa Pak maksudnya, Pak? Iya. Ada sebanyak ini, saya juga baru tahu nih Pak ada kartu. Ya, kartu sebenarnya warnanya kan sama ya. Ya. Warnanya hijau kalau Ya. kartunya BPJS Kesehatan. gitu. Yang lainnya mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Nah, kalau kita berobat ke fasilitas tingkat pertama, itu fasilitas tingkat pertama itu bisa tersinggung kalau datang minta rujukan. Kan Oke. dia belum melayani. Ya. Sakitnya memang harus dirujuk. Kan tidak semua penyakit itu harus Ya, dirujuk. Harus dilayani gitu. dulu ya Pak. Jadi ya idealnya kita percayakan untuk pengobatan ini di fasilitas tingkat pertama. Memang di situ kan sudah terdapat ada dokter gigi yang Ya. tentu sudah profesional, mampu melayani pelayanan kesehatan yang tertentu gitu. Nah, nanti kalau datang ujuk-ujuk minta rujukan bisa jadi ya vaskes tingkat pertama kan tersinggung, Betul. ini belum tahu sakitnya, belum ditangani sudah. Dan itu tidak sesuai prosedur Pak ya? Tidak sesuai prosedur gitu. Oke. Prosedurnya harus ada pengecekan dulu. Dan pelayanan yang tidak sesuai prosedur itu tidak ditanggung oleh BPJS. Oke. Tadi misalnya ke rumah sakit tanpa rujukan, ya rumah sakit pasti nggak melayani menggunakan jaminan BPJS. Mungkin secara umum ya silakan kalau merasa itu. Tapi kan sayang gitu, karena kita ikut program ini harapannya ya itu tadi bisa mematuhi istilahnya kewajiban ya selain hak gitu. Oke. Iya. Ada kewajiban. Nggak bisa memang. hanya harus seimbang dong Pak ya. haknya aja yang Iya. dipenuhi sementara kewajibannya nggak dipenuhi. Oke. Salah satu kewajibannya adalah berobat sesuai prosedur tadi untuk kecuali emergensi adalah di fasilitas tingkat pertama. Nanti kalau di situ memang membutuhkan spesialisasi maka dirujuklah ke rumah sakit karena tempat rumah sakit terdapat dokter spesialis gitu dan seterusnya. Oke. Gitu. Baik Pak, di 2021 Pak saya ada ketemu kasus nih Pak, seseorang di rumah sakit pemerintah ya dirawat dan dia merasa tidak pulih, nggak sembuh-sembuh, merasa tidak ditangani dan akhirnya meminta untuk pindah atas permintaan diri sendiri gitu, pindah ke rumah sakit swasta yang menurut dia itu akan bisa lebih baik pelayanannya. Nah, sampai di rumah sakit swasta ini akhirnya pihak rumah sakit swasta kaget dong Pak, ini kenapa belum ini infus dilepas dan sebagainya gitu. Itu prosedurnya apakah itu salah satu kesalahan prosedur atau seperti apa Pak baiknya? Nah ini biasanya agak apa pulang paksa ya Pak istilahnya? Iya. Itu kan memang tadi haknya masyarakat juga kan cari second opinion misalnya. Betul. Ya. Jadi dia merasa kok di vaskes ini nggak ada perkembangan gitu. Terus dia berusaha pindah ke vaskes lain itu nggak apa-apa sebenarnya. Kan menjadi haknya pasien, haknya peserta. Tapi kalau dalam kondisi dirawat terus pulang paksa, saya agak kaget juga ya. Tapi bisa aja terjadi itu seperti itu. Karena mungkin keluarganya atau pasiennya merasa tidak ada kepercayaan dengan vaskes tersebut. Iya. Oke, baik. Tetapi itu bisa, ya kan rumah sakit itu ada pengawas dan sebagainya. Bisa lapor ke sana sebenarnya gitu. Soal penanganan dari pasien tersebut gitu. Supaya menjadi perhatian dari manajemen bahkan dewan pengawas rumah sakit tersebut gitu. Oke, baik Pak. Ini sebelum pindah ke rumah sakit yang lain. Ya, ini agak serius nih Pak pertanyaan nih Pak. Muslimah HM, keponakan kecelakaan di jalan
sedang bekerja nih Pak. Ya. Bayar rutin, BPJS-nya tidak pernah nunggak. Dia ke rumah sakit, tapi nggak bawa KTP. Ketinggalan. Nah, kecelakaan di Jakarta dan tinggalnya di Jawa Barat. Tapi prosesnya menunggu KTP dan akhirnya keponakannya meninggal. Nah, apa artinya bayar full hanya karena KTP tidak ada, nggak bisa dirawat katanya Pak. Dan kalau bawa KTP tapi kartu BPJS-nya ketinggalan, bisakah diproses atau berobat karena kecelakaan di jalan? Karena kecelakaan lalu lintas, Pak. Ya. Ini memang masyarakat belum semuanya mengetahui bahwa tidak semuanya BPJS gitu. Jadi kalau kecelakaan kerja itu kewajibannya BPJS tenaga kerja. Kalau kecelakaan lalu lintas itu jasara harja gitu. Jadi tidak semuanya BPJS. Baik. Tetapi masyarakat memang selama ini taunya BPJS barangkali gitu. Satu sisi karena ketidaktahuan itu. Biasanya di rumah sakit disarankan. Nah, gitu. Nah, ketentuan-ketentuan yang tidak melayani pakai harus KTP itu ini di rumah sakit atau di BPJS gitu. Maksud saya siapa gitu? Karena kalau di BPJS kan salah satu ditunjukkan sudah bisa. Betul. Kalau sudah punya kartunya, ya nggak usah KTP-nya. Gitu. Tapi kalau nggak bawa kartu, cukup KTP saja gitu. Iya, betul. Yang penting statusnya adalah aktif gitu. Dan tadi kalau disebut bayar terus, mestinya aktif gitu. Nah, tetapi tadi ini kategori kecelakaan kerja, lalu lintas, kan itu yang harus clear dulu. Karena tidak semuanya di BPJS gitu. Baik. Ya. Ada aturan Pak ya? Iya. Ada aturan yang dituliskan. Tapi sangat sayang ya, sampai artinya kok sampai gara-gara itu sampai meninggal tadi. Iya. Sangat sayang gitu. Nanti kita coba telusuri nih Pak. Kebenarannya seperti apa ya. Dan kemudian ini ada Pak. Ini kalau mungkin dihadirkan nih orang mungkin emosi nih Pak orangnya. Kalau ada dokter atau rumah sakit yang tidak mau ikut BPJS, ini hampir sama kayak pertanyaan saya di episode sebelumnya Pak. Tidak mau ikut BPJS kesehatan, pajaknya dinaikkan 2 kali lipat karena nggak ada kepedulian sosial untuk masyarakat agar tidak antri panjang. Dia ini meluapkan emosi kayaknya Pak. Jadi memberikan semacam hukuman kepada rumah sakit atau dokter yang tidak mau bergabung dengan BPJS Kesehatan, pajaknya dokter atau rumah sakit itu dinaikin aja 2 kali lipat gitu Pak. Mungkin situasi emosi nih Pak ya. Iya. Ya kita memang tentu berharap semua fasilitas kerjasama kan kooperatif untuk kerjasama, dan alhamdulillah untuk saat ini sebenarnya kan tadi saya bilang hampir 99% vaskes yang ada itu sudah kerjasama, sudah melayani BPJS. Jadi kalau masih ada yang belum itu sedikit sekali, dan yang antre itu banyak juga. Kenapa? Karena kita tidak juga bisa langsung 100% kita bisa apa istilahnya terima untuk kerjasama, karena memang di daerah-daerah tertentu sudah terlalu banyak vaskesnya gitu. Jadi atau istilahnya sudah cukup, ya sebenarnya itu tidak serta-merta harus kerjasama gitu. Kecuali di daerah yang memang belum terdapat fasilitas kesehatannya gitu. Jadi seperti itu posisinya. Oke. Nah, ini ada terkait PBI lagi Pak. Ya, BPJS saya, BPJS PBI, tapi sudah tidak aktif. Satu keluarga tidak aktif semua, sedangkan kami ini orang tidak mampu. Sudah diurus ke desa sampai ke Dinsos, minta diaktifkan kembali, tapi sampai sekarang nggak bisa. Sampai saya masuk rumah sakit dan harus bayar umum 1 hari 1 malam, bayarnya 5 juta. Dan itu dapat ngutang. Mohon kepada pemerintah agar BPJS PBI kami diaktifkan lagi. Ini dari Suciana
P7Y. Nanti kita coba telusuri juga nih Pak. Beliau di mana ya? Ya. Jadi memang Kemensos itu secara periodik menonaktifkan peserta PBI. Ya. Ya, bisa jadi Ibu tadi atau beliau tadi masuk kategori yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Tetapi kan tadi ada PBI yang pemerintah daerah. Gitu. Jadi ya mungkin kita bisa membantu mengadvokasi ke pemerintah daerah di mana Ibu itu tinggal. Gitu. Oke. Syukur-syukur kalau pemerintahnya sudah UHC tadi, itu bisa jadi aktif yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Gitu. Apalagi Ibu atau keluarga tadi masih masuk kategori tidak mampu. Oke. Ada lagi nih Pak, dari Sri Hartati RV7TM. Masalah saya begini Pak. Almarhum anak saya meninggal di bulan Mei 2019. Pada bulan Juni 2019, saya menonaktifkan BPJS Kesehatan dengan ke kantor BPJS langsung, disertai dengan surat kematian dan KIS pribadi yang asli sudah ditarik. Berarti sudah tidak ada sangkut paut lagi dengan BPJS. Tiba-tiba setelah 5 tahun, ada WhatsApp dari BPJS bahwa saya sebagai orang tua harus melunasi tunggakan beserta denda berjalan dari Juni 2019 sampai dengan September 2024 atas nama almarhum anak saya dengan nomor KIS. Ini ada temuan baru Pak. Jadi anggap terhitung menunggak padahal sudah melaporkan dengan surat kematian. Itu bisa datang ke kantor lagi untuk dilakukan rekon namanya. Jadi rekon. Ya artinya dipastikan kan tadi sudah ada surat keterangan meninggal. Ya. Jadi seharusnya sudah tidak tertagih gitu. Ya. Nah, harusnya tidak terjadi kalau tadi Juni kan sudah dinonaktifkan. Ya. Artinya by sistem harusnya tidak menggulung atau menghitung lagi premi karena sudah meninggal gitu. Tapi kalau ini ujuk-ujuk terjadi seperti itu, ada kemungkinan yang ini agak rada anomali ya. Tetapi ini kita siap membantu untuk kalau datanya ada nanti itu di cabang mana gitu untuk kita telusuri supaya tidak terjadi tagihan yang seharusnya tidak terjadi tadi. Oke. Gitu. Dan kalau memang sudah jelas meninggal, nanti itu bisa direkon untuk dihapus tagih tadi. Gitu. Oke. Baik Pak. Nah ini ada Pak, agak membuat saya berpikir keras nih Pak. Dari Bismillah Headshot. Wah ini namanya juga agak bingung nih Pak. Bayar setiap bulan 1,5 juta Pak. Tapi tidak pernah dipakai. Ini iuran apa ya Pak? Sampai 1,5? Bisa jadi dia kelas 1, kan kelas 1 itu satu orang 150. Mandiri ya? Anggota keluarganya berarti sekitar 10 mungkin ya. Artinya ada suami, istri, anaknya berapa mungkin, atau berapa yang di kakak itu bisa aja 1,5 juta jadinya ya. Karena 10 di dalam kakak itu. Tadi prinsipnya bahwa kita ikut program ini kan untuk jaga-jaga kalau sewaktu-waktu butuh layanan kesehatan. Kalau kita diberi anugerah sehat terus tidak memerlukan pelayanan, ya premi yang dibayar tadi adalah dipakai untuk masyarakat lain yang membutuhkan, gitu kurang lebih. Jadi memang prinsipnya prinsip gotong royong tadi. Gotong royong ya Pak. Tidak serta-merta yang bayar premi itu ya harus memakai sendiri gitu. Jadi bisa dipakai oleh yang membutuhkan, dalam hal ini yang sakit gitu. Kalau kita yang sehat kan tidak perlu lagi gitu. Oke. Saya bacakan 2 terakhir deh Pak ya. 2 terakhir. Ini dari Melicho 5560. Bro, gimana ya? Saya udah 1 tahun gak mampu bayar BPJS dan saya mau buat BPJS KIS. Ya, ini masih mungkin belum paham ya Pak ya. Iya. Sedangkan butuh bukti pembayaran terakhir. Solusinya seperti apa?
Kalau by system sebenarnya nggak perlu bukti ya. Jadi kan udah kelihatan ini kapan peserta itu membayar gitu. Jadi kalau saya tangkap tadi dia sebagai peserta mandiri yang preminya bayar sendiri karena dia merasa tidak mampu lagi, dia ingin KIS, maksudnya mungkin ingin ikut yang preminya dibayari oleh pemerintah gitu. Jadi alih segmen. Yang tadinya sebagai segmen peserta mandiri yang bayar sendiri menjadi segmen penerima bantuan iuran. Baik itu JKE yang penerima bantuan yang dari APBN atau APBD gitu. Ya prosedurnya tinggal tadi ke mendaftar alih segmen. Gitu. Alih segmen ya Pak. Itu solusinya ya, solusinya untuk prosedur itu. Ya, kalau merasa tidak mampu lagi untuk bayar secara mandiri. Alih segmen. Itu bisa langsung datang ke kantor Pak ya untuk menanyakan alur-alurnya seperti apa ya. Pak, ini yang terakhir nih Pak. Lutfia 5250, orang yang tidak bisa ambil rujukan karena sakit sehingga harus sewa ambulans demi rujukan. Apakah tidak bisa disederhanakan supaya tidak memberatkan pasien, Pak? Dalam kondisi sakit harus mengambil rujukan, Pak. Apakah masih ada temuan seperti itu, Pak, di lapangan? Ya, ini dilema ya. Kondisinya udah kalau sakit sebenarnya kalau masuk kategori emergensi tidak perlu rujukan, bisa langsung ke UGD kan, bisa begitu. Tetapi memang ada kalau sakitnya masih memungkinkan, itu karena ya dikhawatirkan kan tadi palsu dan sebagainya. Kalau tidak pasiennya sendiri yang datang ke vaskes tingkat pertama, gitu. Jadi ketentuan termasuk kalau di vaskes itu harus menggunakan fingerprint atau face recognition kan memang harus pasiennya yang datang gitu, tidak bisa diwakili gitu. Itu kondisinya. Tapi kalau kondisi sakit menurut saya tidak perlu lagi ke puskesmas. Ya bisa langsung. Apalagi darurat Pak ya? Ke UGD kan. Udah langsung ya? Iya. Bisa, itu pilihannya. Sehingga tidak perlu rujukan gitu. Tidak perlu rujukan lagi. Jadi itu tadi Tribuners untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di kolom komentar channel YouTube Tribun Jabar yang ini sudah pertanggungjawaban ya. Iya Pak, pertanggungjawaban Pak, karena kita tidak mungkin menjawab, sudah dijawab langsung oleh Pak Siswandi. Jadi semua bisa terjawab dan meskipun nanti kedepannya bakalan ada pertanyaan-pertanyaan yang sama mungkin seperti itu. Tapi semoga ini bisa menjawab apa yang menjadi keluh kesah dari Tribuners yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Pak Siswandi, sehat selalu, semakin sukses, khususnya untuk menyambut 2025 Pak. Tetap sehat selalu Pak. Amin, amin. Baik, terima kasih Tribuners, itu tadi perbincangan saya. Saya Daniel Damanik, sampai jumpa pada program selanjutnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.